KPK sebut Lukas NMB mengaku syok hingga stres akibat dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Ya, KPK memang benar hari Jumat menerima kuasa hukum bersama dokter pribadi Pak Lukas NMB menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu sedang sakit dan menunjukkan surat keterangan sakit memang. Kemudian hari Senin mengirimkan surat karena memang panggilannya untuk kehadiran hari Senin. Pada hari Senin datang dengan juga menyampaikan surat minta penundaan. Cuma penundaannya itu tidak jelas sampai kapan. Seandainya ada kejelasan tentu kami bisa memahami. Tapi karena tidak ada kejelasan, tentu kami kemudian sudah juga mempersiapkan surat panggilan ketiga. Jadi Bapak Gubernur itu sejak awal sudah menyampaikan bahwa saya ini harus dan wajib memberikan keterangan kepada KPK maupun kepada penyidik KPK. Ya. Itu sejak awal beliau sampaikan dan konsistensi beliau ini tidak berubah. Hanya ada dua hal yang membuat kemudian belum bisa menghadap KPK. Ya. Pertama, karena kondisi kesehatan beliau ini betul-betul dalam keadaan sakit. Yang kedua adalah masyarakat di sekitaran rumah kediaman beliau yang masih melarang untuk beliau keluar rumah. Nah, ini juga butuh waktu untuk beliau memberikan pemahaman, memberikan pengertian kepada masyarakat. Nah, dalam konteks ini kalau memang betul Pak Lukas NMB itu sakit, dikirim tim dokter independen untuk memastikan itu dan KPK bisa melakukan tetap upaya paksa, menangkap, dibawa ke KPK, ditahan sebentar kalau memang sakit dan kemudian dibantarkan. Mestinya kira-kira harapan masyarakat seperti itulah, karena ini supaya hukum berlaku bagi semua dan tidak ada kesan nanti kemudian istilahnya perlakuan berbeda. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Lukas NMB melalui pengacaranya terkait pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi. Lukas disebut meminta waktu karena saat ini masih syok dan stres usai ditetapkan sebagai tersangka. Intinya beliau masih minta waktu karena syok, stres dengan penetapan statusnya sebagai tersangka. Memang ada sakit sebelumnya, tapi sakitnya itu separah apa yang mengakibatkan tidak hadir itu perlu diperiksa, kata Nurul kepada wartawan di Serang pada Jumat 30 September 2022. Gufron menuturkan pemeriksaan Lukas rencananya dilakukan di Mako-Sat Brimob Papua. Gufron menyampaikan dalam dugaan korupsi ini hanya Lukas yang selalu tidak hadir. Kita meminjam fasilitas pemeriksaan di Mako Brimob Papua. Kita memanggil banyak orang, bukan hanya Pak Lukas saja. Tapi yang tidak hadir hanya Pak Lukas, ujarnya. Gufron menjelaskan saat dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin 26 September, Lukas malah mengutus juru bicara. Gufron menyebut bahkan Lukas meminta izin cekalnya ke luar negeri dicabut dengan alasan mau berobat. KPK sampaikan itu akan diberikan kalau secara objektif kami bisa memeriksanya. Supaya objektif, KPK tentu tidak hanya menggunakan dokter KPK tetapi kerjasama dengan ID. Baik mau diperiksa ID Jakarta boleh, mau di ID Papua juga silahkan, tutur dia. KPK mengingatkan Lukas agar taat hukum. KPK menegaskan pihaknya menggunakan asas praduga tidak bersalah dan menghormati hak asasi manusia. Kami sudah sampaikan kalau hadir tentu pertanyaan pertama apakah sehat. Tidak sehat tentu kami tidak lanjutkan, jelas dia. Pernyataan tidak sehat itu harus dibuktikan standar pemeriksaan, standar prosedur dan taat hukum dan menghormati hak asasi manusia. Salah satunya kalau sakit kami tidak periksa, tapi kesakitan itu harus dibuktikan, pungkas dia. Dipolisikan Paulus Waterpauw, pengacara Lukas NMB buka suara. Pengacara Lukas NMB Stefanus Roy Rening buka suara usai dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut dilayangkan PJ Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melalui kuasa hukumnya setelah somasi yang dilayangkan kepada Roy Rening tidak dihiraukan. Somasi yang disampaikan itu tidak dilampirkan surat kuasa, jadi saya tidak tahu apakah betul somasi itu didasarkan surat kuasa Pak Paulus. Seharusnya somasi itu dilampirkan surat kuasa karena takutnya orang mengklaim saja.
Somasi yang diberikan ke saya itu tidak dilampirkan surat kuasa sehingga saya tetap berpandangan bahwa somasi itu belum sah karena tidak dengan surat kuasa, kata Roy Rening saat dihubungi. Roy belum tahu terkait apa yang dilaporkan pihak Paulus Waterpauw ke Barreskrim Polri. Dia menilai pelaporan ke polisi merupakan bagian dari hak setiap warga negara. Secara substansi, saya tetap berpandangan bahwa saya tidak tahu laporannya tentang apa. Saya lihat saja perkembangannya. Saya mengikuti saja upaya-upaya yang disampaikan oleh kuasa hukum Pak Waterpauw atau Pak Waterpauw sendiri, silahkan saja. Namanya hak warga negara, ujarnya. Menurut Roy, dirinya menyampaikan statement yang berkaitan dengan Paulus Waterpauw sesuai dengan kapasitasnya sebagai pengacara yang membela kliennya. Dia mengatakan apa yang disampaikan mengenai Paulus Waterpauw merupakan fakta yang didapat dari keterangan Lukas NMB. Yang penting saya sedang menjalankan fungsi saya sebagai pengacara, sebagai pembela. Tidak ada yang lain. Fungsi saya adalah fungsi pembelaan terhadap klien saya. Bahwa nanti ada resiko dari pembelaan itu, konsekuensi dari menjalankan profesi, ucapnya. Apa yang saya sampaikan itu fakta-fakta politik yang saya perlu tahu, yang ada referensinya, dan setelah saya sudah konfirmasi ke Pak Gubernur. Semua Pak Gubernur katakan semua itu benar. Semua yang kau omongkan, Roy, kan begitu. Saya bicara fakta, bukan opini. Kalau saya bicara opini, mungkin saya salah. Tapi kan berdasarkan referensi, berdasarkan keterangan Pak Gub dan saya sendiri yang mendampingi Pak Gubernur, lanjutnya. Roy menyampaikan dirinya tidak memiliki niat untuk mencemarkan nama baik siapapun. Menurutnya, perkara yang ditanganinya serat dengan politik sehingga melebar. Tidak sama sekali berniat mencemarkan nama baik siapapun. Tapi karena perkara ini syarat dengan politik hukum sehingga beginilah dinamikanya akhirnya kemana-mana. Kalau perkara korupsi itu harus ada dugaan yang namanya temuan dulu, temuan kerugian negara. Kalau tidak ada kerugian negara, orang tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka, itu jadi bogem, imbuhnya.